Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Allah, Rabb kita Jalla wa Ala, yang kembali mencurahkan kepada kita taufik dan hidayah, petunjuk, kemampuan untuk menunaikan faridah Allah, keinginan memperdalami ilmunya Allah, sembari duduk menunggu datangnya satu salat hingga masuk salat selanjutnya. Semua yang kita lakukan ini jamaah kaum muslimin tidak lepas dari taufik dan hidayah yang Allah hantarkan kepada kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam yang penuh kemuliaan ini, kita lanjutkan kajian tauhid dan akidah, mengkaji kitab yang berjudul Kitabut Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Belajar tauhid dan akidah, bersumberkan akidah dan tauhidnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akhir dari pembelajaran di pertemuan sebelumnya kita masih mengkaji bab al-khawfi minasyirki, ketakutan, kekhawatiran dari perkara kesyirikan. Wa annahu a'zamu min huquqil ibad, dan kesyirikan itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya Allah. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba melihat satu ayat yang menunjukkan tentang bahaya dan ancaman besar dari Allah untuk pelaku kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapapun mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu mengampuni apa yang belum di levelnya kesyirikan, di bawah kesyirikan itu, bagi yang Allah kehendaki. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran yang sangat penting yang merupakan esensi dari agama kita, yang harus kita masukkan dalam kurikulum pendidikan anak kita. Mentakuti mereka dengan atau terhadap kesyirikan. Ini takut ini bukan takut sunnah, bukan takut mubah yang boleh Anda tidak takut, atau boleh Anda meninggalkan kekhawatiran ini, atau sebaliknya merasa aman dari kesyirikan. Justru takut ini, kata para ulama, adalah takut wajib
yang harus dimiliki oleh setiap hamba yang beriman. Kalau belum ada ketakutan ini, dipertanyakan iman kita itu. Kalau kata Imam Ibrahim At-Taimi, wa may ya'manul bala'u ba'da Ibrahim, siapa yang bisa merasa aman dari kesyirikan, kata beliau, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim saja takut, kita enggak takut, Pak. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkan aku, kata Nabi Ibrahim, jauhkan anak keturunanku daripada menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Takut dari syirik. Maka kata Ibrahim At-Taimi al-Imam, siapa yang bisa aman kalau Ibrahim takut? Siapa yang bisa merasa aman dari balak kesyirikan ini kalau Nabiullah Ibrahim saja takut? Baginda Rasul takut tidak dengan syirik? Takut. Doa Rasul 3 kali pagi, 3 kali sore, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa adzabil qabr. Dibaca oleh Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dari azab kubur. Lega bengah, lega sebut. Enggak takut kita. Tidak kita didik anak kita untuk takut terhadap perkara kesyirikan. Rasul takut. Hadis Ma'qal ibnu Yasar dalam Adab Mufrad disahihkan oleh Syekh Albani. Datang Ma'qal kepada Abu Bakar As-Siddiq, mari kita berjumpa dengan baginda Rasul. Tajak Rasulullah. Datang mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbaring, menempatkan posisi duduknya dengan kedatangan Abu Bakar dan beberapa para sahabat. La syirku, kata Rasul, akhfa alaikum min dabibin namal. Syirik itu yang aku takuti kepada kalian itu lebih tersembunyi dari jejak langkahnya semut, kata Rasul. Kita nggak pernah lihat langkah semut, Pak. Jejak langkah semut, tapak kaki sido, mantan takalan, Pak. Rasul mengatakan, asyirku yang aku khawatirkan kepada kalian itu lebih tersembunyi dibandingkan jejak langkah semut. Abu Bakar menjawab baginda Rasul mengatakan, alaysa syirku ayya'buda min dunillah. Beliau masih berfikir syirik itu kan sembah selain Allah. La ya Abu Bakar, kata Rasul, bukan itu. Syirik yang aku takutkan kepada kalian itu lebih tersembunyi daripada jejak langkahnya semut. Kemudian Rasul mengajarkan kita doa yang harus selalu kita bacakan. Qul, kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika. Pulang malam ini harus bisa menghafal doa ini. Kecuali Anda merasa aman dari syirik. Yang Anda pilih doa. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu an usyrika bika wa ana a'lamu. Jika aku melakukan menyekutukanmu, mensyirikkanmu dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku minta ampun kepadamu untuk syirik yang tidak aku ketahui. Itu doa diajarkan oleh Rasul untuk para sahabat. Ini takut wajib, Pak.
Dalam posisi ini tidak dituntut dari kita berani, harus takut. Ini takut wajib. Allahumma inni, minta sama Allah, ya Allah, aku minta perlindunganmu dari menyekutukanmu, dan aku tahu itu, dan aku minta pengampunanmu dari mensyirikkanmu, dan aku tidak mengetahuinya. Dibaca pagi, baca sore, baca. Dan itu bukti ketakutan kita terhadap kesyirikan. Jadi ini membantah dalil yang kita jawab di pertemuan sebelumnya. Petunjuk dari Nabi kalau Nabi tidak takut umat ini jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi buktinya yang banyak hadis itu Rasul berdoa terus, mengajarkan para sahabatnya untuk berdoa. Kenapa? Ini yang kita jawab dalam kitab kita ini. Kenapa harus takut terhadap syirik? Sejatinya seorang yang beriman itu takut terhadap semua dosa yang dia lakukan kepada Rabb-nya. Semua dosa kita harus takut. Maka ketika salat tadi kita mengatakan Allahumma ba'id, jauhkan itu. Baina wa baina khataya, antara dosa dan kesalahanku ya Allah jauhkan sejauh timur dan barat. Takut kita terhadap dosa. Apalagi kalau dosa ini a'dhamu dzunub, dosa yang paling besar, dosa yang tidak mungkin Allah ampunkan. Ini nggak dapat pengampunan Pak, kecuali dengan cara kita bertaubat. Syirik bukan di bawah masyiah Allah. Berkemungkinan diampuni di hari kiamat tidak ada kalau pelaku kesyirikan. Yang kedua, hadis Mu'ad yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kenapa kita harus takut terhadap syirik? Di judul bab disebutkan karena itu hak Allah paling besar. Takut terhadap syirik itu tiket jaminan kita masuk surga. Kalau Anda tidak syirik pasti masuk surga. Masuk tanpa dihisab, 70.000 yang terpilih, atau masuk setelah dihisab tanpa diazab. Dihisab nggak diazab, masuk juga. Atau dihisab, diazab di neraka, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Yang pasti Anda masuk surga tanpa syirik. Tapi kalau sudah syirik, 3 golongan itu tidak dapat itu. Jangankan tanpa dihisab, yang pastinya Anda tidak akan masuk surganya Allah. Ancamannya berat, Pak. Tapi kadang kalau kita sayangkan kurikulum seperti ini hilang dari tujuan pendidikan anak kita, Pak. Anak kitanya ya oleh puya itu. Takut tidak dia terhadap kesyirikan. Kemudian jemaah kaum muslimin, di akhir hadis Mu'ad yang kita bacakan, ketika Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyiran nas, izinkan aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia yang tidak syirik masuk surga, kata Rasul. Itu kabar gembira bagi para sahabat. Apa kata Rasul? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kasih tahu mereka, nanti mereka bermalas-malasan, Pak. Ini kita masuk ke kelompok mana dulu ini? Yang disebutkan hadis seperti itu makin bersungguh-sungguh terhadap tauhid dan meninggalkan syirik, atau ketika mendengar hadis itu kita merasa aman kemudian kita bermalas-malasan beribadah? Kalau kita kelompok kedua, itu kelompok yang dikhawatirkan oleh Rasul untuk tidak dikabarkan hadis ini. Para sahabat tidak mendengar hadis itu, justru mereka termotivasi untuk terus memperbanyak melakukan ibadah.
Itu seharusnya yang kita lakukan. Kemudian jamaah kaum muslimin, pengarang kitab kita di sini menukilkan dari Imam Asy-Syafi'i lengkap dengan sanadnya, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, kenapa kita takut terhadap syirik? Ini alasan lain. Kalau tadi hak Allah yang harus kita tunaikan tauhid, kesyirikan adalah membatalkan hak paling besar untuk Allah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, qal sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita merujuk ke hadis, kita dapati Ibnu Mas'ud orang atau di antara orang yang paling banyak bertanya kepada baginda Rasul. Abu Hurairah Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah Ibnu Mas'ud. Rupanya ilmu yang beliau tanyakan itu kita dapati hari ini. Beliau bertanya dalam hadis ini, ayyul kabairi akbaru? Ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Ini menariknya Ibnu Mas'ud. Kalau kita orang pendidikan bisa memilah itu. Pertanyaan seperti ini itu menunjukkan kecerdasan dan intelektualitas penanya. Karena urung bangai biasa ketanya nyopu. Apa ini? Apa itu? Tapi kalau sudah bertanya tertib urutan, nyopil le pikiran bertanya. Careng urut temannya. Kalau kita merujuk ke hadis lain, rupanya Ibnu Mas'ud sebelumnya juga pernah bertanya, ayyu amalin afdalu. Nah, jadi kebaikan pun pernah ditanyakan. Kebaikan apa yang paling utama itu? Kebaikan pernah beliau tanyakan, dan kali ini beliau bertanya tentang dosa paling besar, Pak, untuk menjaga dirinya, Pak. Tanya uji hana tatanya nyo hana tatayang, Pak. Ayu amalin afdalu, ya Rasul, amal apa terbaik? Kali ini beliau bertanya, ayyul kabairi akbaru, dosa apa yang paling besar? Secara urutan, Pak. Dan ini alasan kita takut terhadap syirik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan untuk Allah sekutu padahal Dia yang menciptakanmu. Ya, kita langsung tahu itu dengan jawaban baginda Rasul. Syirik itu dosa paling besar, Pak. Karena Rasul menjawabnya lengkap. Kalau sekiranya baginda Rasul mengatakan dosa paling besar itu syirik, kita mungkin bertanya kenapa itu paling besar, Pak? Tapi ketika baginda Rasul mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kamu jadikan untuk Allah sekutu padahal Dia yang menciptakanmu. Siapa yang menciptakan kita dari tiada? Allah. Siapa yang menjadikan janin kita bertahan dalam perut ibu kita? Allah. Siapa yang mendatangkan rezeki kepada kita dari proses kelahiran kita sampai kita besar seperti ini? Allah. Zat yang menciptakanmu itu engkau sekutukan, itu dosa paling besar. Di sini kita pahami definisi syirik, Pak. Apa definisi syirik? Menjadikan untuk Allah sekutu.
untuk hak-haknya Allah. Menyamakan ada zat makhluk yang serupa dengan zatnya Allah, syirik. Menyamakan perbuatan Allah dan menjadikan makhluk punya perbuatan seperti perbuatannya Allah, syirik. Meyakini ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah, syirik, Pak. Kita ambil daun itu, kita basahin daunnya, tak pre. Kemudian kita yakini itu mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Syirik tidak? Syirik itu perbuatannya Allah. Meyakini ada makhluk yang punya nama seperti namanya Allah, syirik. Meyakini makhluk punya sifat seperti sifatnya Allah, syirik, Pak. Jangan jadikan satu pun makhluk serupa dengan Allah. Itu dosa paling besar. Dia yang menciptakanmu, dia yang menolak mudarat darimu, dia yang memberikan rizki kepadamu, dia yang melapangkan urusanmu dan sempitmu. Tiba-tiba dia yang melakukan segalanya, engkau jadikan salah satu makhluknya sama sepertinya. Itu syirik. Ini alasan takut kita. Kenapa? Ini dosa paling besar. Kalau kita lihat responnya Ibnu Mas'ud dalam kesempurnaan hadis, Ibnu Mas'ud mengatakan wa hadzal azim. Itu besar kali, kata Ibnu Mas'ud. Beliau yang bertanya, dosa paling besar apa ya Nabi Allah? Dosa paling besar engkau sekutukan Allah dengan salah satu makhluknya. Ibnu Mas'ud merespon mengatakan wa hadzal azimu. Itu betul-betul besar itu. Summa ayyu, kemudian apa? Ini tradisi Ibnu Mas'ud, ketika bertanya apa amalan terbaik, beliau juga bertanya urutan kedua apa, ketiga apa itu. Ketika bertanya apa yang terburuk, dosa paling besar, kemudian bertanya nomor dua apa? Nomor dua kata Rasul, an taqtula waladaka min ajli ayyakula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia akan bersamamu, makan bersamamu. Ya terhansip rezeki, Bang. Gaji leh juta sagai anak dua boh keban tatamah taboh tu. Takut kita. Padahal Allah dalam Quran mengatakan nahnu narzukuk wa iya. Kami yang berikan kamu rezeki dan anak-anakmu. Ini juga penyebabnya karena buruk sangkanya kita terhadap kemampuan dan iradahnya Allah. Membunuh anak, dosa di bawah syirik. Yang anehnya kita, kalau kita tanyakan misalnya jamaah kaum muslimin, kira-kira pandangan bapak itu, kalau ada seorang bapak membunuh anaknya, itu besar tidak dosanya? Besar. Yang anda harus tahu, syirik lebih besar dari itu, Pak. Kadang-kadang kita menggampangkan syirik dan mengangkat dosa lain jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar dari syirik, padahal syirik yang lebih besar. Kalau kita dengar di berita misalnya ada seorang bapak membunuh anaknya, satu negeri, satu negara mungkin akan mencela si bapak. Tapi bayi puluh mah syirik tak pro-pro jaro lompat, padahal itu jauh lebih besar, Pak. Takut kita. Dalam hadis selanjutnya, kenapa kita takut terhadap syirik? Hadis Ibnu Mas'ud, an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Alasan kita takut dari kesyirikan, rupanya dalam hadis ini Rasul mengatakan jarak antara pelaku syirik dengan neraka
itu cuma kematian saja pembatasnya. Ya mati selesai juga. Jarak antara pelaku syirik dengan neraka pembatasnya apa? Cuma mati saja, Pak. Siapa dari kita yang aman merasa dirinya aman dari kematian? Kalau mati langsung neraka tempatnya. Nggak ada batas, nggak ada jarak, Pak. Pembatasnya cuma kematian. Apa kata Nabi? Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Siapa yang mati dan dia dalam kondisi menyuruh selain Allah, sekutu selain Allah, meminta, memohon kepada selain Allah untuk memberikannya apa yang hanya Allah mampu memberikannya, meminta, memohon, berdoa kepada selain Allah dengan mengharapkan didatangkan manfaat atau ditolak kemudaratan, padahal kita tahu itu adalah kekhususan perbuatan Allah. Mati dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, dakhalan nar, dia masuk neraka. Jadi para ulama kita mengatakan syirik dengan neraka itu pembatasnya cuma mati saja. Nggak ada pembatas, nggak ada cara. Kalau sudah mati masuk langsung. Takut tidak kita, Pak? Takut. Bahaya tidak? Bahaya. Kalau dosa lain Anda membunuh, besar membunuh itu. Para ulama kita sepakat seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i setelah ini, tidak ada dosa lebih besar terhadap haknya makhluk melebihi daripada darah, membunuh. Tapi sebesar-besarnya dosa membunuh, dia kalah besar dengan dosa syirik. Ini alasan kenapa kita takut terhadap kesyirikan. Wali Muslim, dalam hadis Imam Muslim, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiyallah la yusyrika bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang nanti dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah syirik, maka dia berhak masuk syurganya Allah. Para ulama kita sepakat ada yang masuk langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk langsung tapi setelah proses hisab. Ada yang masuk tidak langsung setelah dihisab dan diazab, tapi tetap masuk, Pak. Tetap masuk. Ini yang dimaksud dalam hadis Rasul, man laqiyallah la yusyrika bihi syai'an dakhalal jannah. Tapi syarat syai'an itu yang susahnya di syai'an itu, Pak. Nakirah fi siyaqi an-nafyi tufidul umum itu. Syai'an itu nakirah barisnya dua. Pola kalimatnya penafian, berarti artinya umum, mencakup semua bentuk kesyirikan, baru berhak masuk syurga. Semua bentuk kesyirikan. Makanya sering-sering berdoa yang tadi kita ajarkan. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kita belum cukup ilmu untuk mengetahui semua bentuk kesyirikan di sekitar kita. Kita kadangkala punya keterbatasan kemampuan memahami apa saja bentuk kesyirikan itu. Tapi selama kita mendoakan itu, kita terhitung bertobat dari kesyirikan yang kita lakukan itu. Ini jamaah kaum muslimin. Kelanjutan hadisnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar.
Sedangkan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia mensyirikkan dan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu, maka dia masuk neraka. Kalau masuk surga itu ada 3 opsi tadi. Langsung, ada langsung tanpa dihisab, atau langsung dengan hisab. Ada yang masuk tidak langsung. Tapi kalau masuk neraka tidak ada opsi, Pak. Itu langsung, Pak. Asal syirik langsung. Kalau anda tidak syirik, apa langsung masuk syurga? Belum tentu. Fahisabuhu 'ala Allah. Hisabnya kembali kepada Allah. Tapi kalau buat syirik, masuk nerakanya langsung, Pak. Saking langsungnya kalau kita melihat Quran surat Az-Zumar, yang masuk syurga itu disambut dulu. Salamun alaikum tibtum. Itu kata para ulama ahli tafsir, supaya yang masuk syurga itu tidak tersungkur dalam keterkejutan dengan nikmat syurgawi. Tanya kadang-kala yang lebih nikmat langsung tiba-tiba tanpa pendahuluan, tanpa pengarahan, terkejut kita, Pak. Tapi untuk kesempurnaan nikmat ahli syurga itu rupanya Allah sambut dulu, para malaikat sambut dulu di pintu syurga. Kamu dapat apa? Kamu dapat ini, kamu dapat itu. Lihat kembali Quran surat Az-Zumar. Penduduk neraka masuk digiring ke neraka itu, mereka langsung dicobloskan ke dalam neraka. Azab di atas azab. Dalam kondisi terkejut, rupanya menghadapi azab yang besar dalam neraka. Itu azab di atas azab. Langsungnya betul-betul langsung. Kalau seperti ini takut kita enggak untuk kesyirikan itu? Takut. Harus takut. Kekhawatiran ini yang kita sebarkan. Walaupun diluarkan, jangan sebarkan kekhawatiran, ketakutan. Nyopile dapat takut orang, Pak. Buat mereka takut, buat kaum muslimin takut. Kalau mau syirik, mereka pikir-pikir dulu. Silahkan lakukan ibadah, buat sekerasnya, sekuat tenaga anda lakukan. Tapi kalau sudah ranah kesyirikan, tahan diri. Baik, coba-coba apa? Jangan coba-coba. Ancamannya berat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajadna ad-dima'a a'zama ma yu'sallahu ta'ala biha ba'da syirk. Kita dapati dari hadis-hadis yang kita sebutkan, rupanya perihal darah itu adalah maksiat terbesar setelah syirik. Bagi kita darah besar, dan kita lupa kalau syirik jauh lebih besar. Membunuh jiwa besar, karena salah satu tujuan dari syariah itu menjaga jiwa. Tapi jangan lupa, itu tujuan nomor 2, Pak. Tujuan nomor 1-nya menjaga agama. Jiwa ini dalam agama kita tidak dijaga kalau sekiranya agama tidak terjaga. Apa kata Nabi? Mayyartadda minkum faqtuluh, siapa yang murtad dibunuh. Maka yang paling besar itu perihal menjaga agama, menjaga hak Allah. Sedangkan urusan jiwa, urusan darah itu urutan kedua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang kita dapati ini bisa memantik rasa takut di dalam hati kita dan melahirkan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya ada yang saya janjikan hadiah itu, saya lupa orangnya. Ustaz, ya silahkan. Ini saya berikan kitab yang sama untuk bisa mengikuti kajian ini dengan lebih sempurna di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.